Anehnya, ketiga orang ini, Pak Maman, Hasanah, dan Kamisa ibunya, itu tidak mendengar. Dia asik dengan dirinya sendiri. Intan memperhatikan sosok tersebut. Dia sepertinya sosok perempuan dengan rambut yang terurai panjang sampai ke kaki. Kalau ini siapa, Mbah? Ini adalah, jangan-jangan ini putri Mbah ya, Mbah? Mbah hanya tersenyum. Kemudian dia berkata dengan pelan, "Dek, ini adalah istri saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Idod. Mudah-mudahan Sobat Melihat Malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi banyak rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah nyata yang datangnya dari seorang teman, yang akan saya coba ceritakan kisahnya. Kejadiannya sekitar pada tahun 2005. Kronologisnya, pada saat itu saya bertemu dengan teman saya yang namanya Agus. Nah, Agus minta diceritakan suatu kisahnya yang memang mengganjal bertahun-tahun dalam dirinya. Namun saya coba Kang Agus itu untuk tampil sendiri, cuma ngerasanya dia tidak ada keberanian untuk tampil di depan kamera. Jadi saya berusaha mencari solusi. Coba saya akan menceritakan kisahnya. Demikianlah kisahnya, Sobat Melihat Malam. Kang Agus ini mempunyai pacar dulu pada saat tahun 2005 di suatu daerah, di daerah sekitar Jawa Tengah. Pada saat itu Kak Agus masih duduk di bangku SMA. Sebut saja pacarnya itu bernama Intan. Intan ini seorang gadis desa yang cukup cantik dan manis. Dia baru saja selesai menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Jadi dia baru keluar SMA. Si Intan ini seorang gadis yang memang cukup pandai lah, walaupun bukan ranking yang pertama, tapi dia sangat aktif dan nilai-nilainya juga cukup bagus. Karena itu sudah wajar kalau Intan itu mempunyai ambisi dan mempunyai cita-cita yang lumayan tinggi, yaitu menjadi seorang pengusaha. Maka dia utarakan niatnya Intan itu kepada orang tuanya. Namun apa mau dikata, kedua orang tuanya hanya berpenghasilan pas-pasan. Ayahnya seorang buruh pekerja bangunan, sedangkan ibunya berjualan istilahnya sih makanan kecil di rumahnya. Jadi apa yang Intan itu cita-citakan dan apa yang Intan itu mempunyai semangat yang tinggi untuk kuliah, itu hal yang memang sangat mustahil bagi kedua orang tuanya. Beberapa kali Intan itu mencoba membujuk kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya selalu menyatakan bahwa hal untuk kuliah itu sangat jauh di luar jangkauan dia. Pada suatu waktu di siang hari yang cerah, rumah Intan itu kedatangan tamu, yaitu
bibi dan pamannya datang. Sebut saja bibinya namanya Hasanah dan pamannya sebut saja namanya Pak Maman. Pak Maman datang ke rumah ibunya Intan, ke rumah Intan. Ya, sebut saja ibunya Intan itu namanya Kamisah. Kedua bibi dan paman itu disambut oleh Intan di teras rumah dan dipersilakan masuk. Akhirnya mereka asik ngobrol dengan ibunya Intan. Kebetulan bapaknya Intan, sebut aja namanya Parjo, itu sedang ada pekerjaan di luar kampungnya, yaitu pekerjaan membuat bangunan salah satu rumah di tetangga kampung. Jadi di rumah Intan itu cuma ada dua, Intan dan ibunya. Mereka asik mengobrol ke sana sini. Akhirnya Kamisa itu, ibunya Intan, curhat kepada Hasanah, yaitu adiknya ibunya, bibinya dari Intan ini. Dia mengutarakan semua unek-uneknya, termasuk kondisi Intan pada saat itu setelah lulus SMA. Hasanah, gimana nih? Tuh, ponakan kamu. Dia bercita-cita ingin kuliah dan pengen menjadi orang yang sukses. Namun kamu kan tahu sendiri kondisi saya. Saya hanya sebagai pedagang kecil, bapaknya juga sebagai buruh bangunan. Hal yang tidak mungkin untuk melanjutkan kuliah yang begitu lama, 5 tahun, belum lagi biaya-biaya di sana. Sedangkan untuk hidup kita aja pas-pasan. Itu keluh kesah dari ibunya Intan. Pak Maman, suami dari Hasanah, yaitu bibinya Intan, itu hanya tersenyum. Nok, nok, jangan mimpi, kasihan ibu bapakmu, kondisi seperti ini jangan dipaksakan. Nanti kamu tidak akan kesana dan kemari. Mungkin kalau dipaksakan juga, jualan apa? Jual rumah, nanti ibu kamu tidak punya tempat tinggal. Nah, dari pembicaraan yang begitu asik mengenai solusi bagaimana ini mengenai Intan kelanjutnya, akhirnya Hasanah itu berbicara kepada ibunya. Dia menawarkan solusi yang lain, solusi hal-hal yang memang sangat di luar nalar. Namun karena ibu Intan itu sudah terpojok, tidak bisa berbuat pikiran jernih, akhirnya dia menyetujuin. Jadi bibinya Intan, Hasanah, itu menawarkan, yuk kita pergi saja ke suatu tempat di mana di sana ada orang pandai, orang pinter yang bisa menaikkan kehidupan dan derajat kita semua. Dan saya sering mendengar, kata Hasanah, beberapa orang memang sukses di sana. Ibunya Intan berpikir, kemudian bertanya, di mana Hasanah lokasinya? Tanpa dia mempertimbangkan hal-hal yang lebih luas lagi. Nggak jauh kok dari sini, di sekitaran bawah kaki gunung, katanya. Mungkin perjalanan kita paling sekitar 2 jam. Pak Maman, suami dari Ibu Hasanah, itu malah mendukung. Iya, Cek, ayo, saya juga pernah ngantar orang ke sana. Biar saya antarkan ke sana, ya. Biar nanti bagaimana solusinya Intan itu nanti kita bicarakan di sana. Mudah-mudahan Intan menjadi orang sukses. Dan bukan Intan saja, kita semua juga butuh ke sana. Itu kata Pak Maman. Karena bujukan dari Hasanah dan Pak Maman, suami istri bibi dan pamannya Intan, jadi Kamisah, ibunya Intan itu sangat tertarik sekali.
Sampai-sampai dia tanpa berpikir panjang, dia menyetujuin dan menentukan waktu dan jamnya untuk bersama-sama berkunjung ke sana. Cuma ibunya Intan berkata, Kamisah dan Mas Paman, tolong ya, jangan sampai tahu suami saya kalau saya ke sana. Karena tahu sendiri, suami saya itu sifatnya selalu mengikutin pikirannya. Jadi dia tidak mau hal-hal seperti itu. Jadi kalau sampai tahu suami saya, nanti kita tidak jadi berangkat. Pak Maman dan Hasanah menyetujuin. Baik Ce, saya coba akan tutupin hal itu, dan nanti kita pamit ya, istilahnya berkunjung aja ke rumah saudara kita yang di luar kota. Kira-kira berapa hari di sana? Hasanah berkata, ya paling lama 2 hari lah kita di sana. Nah, akhirnya perkataan itu juga didengar oleh Intan. Intan karena dia masih muda, masih mentah, jadi dia hanya mendengarkan dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh paman dan bibinya di sana. Dia hanya menganggut-anggut. Singkat cerita, hari dan waktu yang sudah ditentukan oleh paman dan bibinya, demikian juga oleh ibunya Intan. Jadi waktu yang ditentukan sudah sampai. Akhirnya mereka pamit kepada bapaknya Intan dengan alasan mau berkunjung ke salah satu rumah saudaranya di luar kota. Mungkin 2 atau 3 hari katanya. Alhamdulillah, bapaknya Intan itu, sebut aja Parjo, Pak Parjo itu menyetujuin. Karena apa? Berkunjung ke rumah saudara itu adalah silaturahmi dan nilainya itu sangat bagus sekali, pikir Pak Parjo. Jadi mereka berdua berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan 2 buah sepeda motor. Hasanah dengan suaminya, yaitu Pak Maman, menggunakan salah satu motor kepunyaannya. Demikian juga Kamisah dan anaknya Intan menggunakan motor yang lain. Mereka berangkat berdua menuju lokasi tempat yang memang sudah dituju oleh mereka. Hampir perjalanan itu cukup panjang karena lokasi yang dituju itu sepertinya ada di sekitar hutan-hutan di bawah gunung. Mereka melalui beberapa desa yang sangat terpencil. Bahkan jalan setapak mereka laluin. Hampir 2 jam lah mereka mengendarai sepeda motornya. Akhirnya sampai juga mereka di suatu tempat di mana tempat itu penuh dengan pohon-pohon yang lebat, namun masih bisa dilalui oleh sepeda motor. Nah, mereka menitipkan motor itu di salah satu rumah di penghujung hutan. Kebetulan di situ ada beberapa rumah, walaupun tidak banyak. Akhirnya dia menitipkan, dan alhamdulillah si penduduk yang ada di sekitar situ menerima. Bahkan dia bertanya, "Ibu mau kemana?" "Saya mau ziarah, Bu, ke suatu tempat yang katanya tempat ini tempat sakral dan bertuah." Bahkan penduduk setempat sudah memberikan informasi, "Hati-hati Bu ya kalau di sana. Kami tidak melarang, cuma ziarahlah dengan benar," kata situ. "Baik Bu, terima kasih." Dan mereka menunjukkan jalannya. Maka mereka berempat, yaitu Hasanah, Pak Maman, Kamisah, dan Intan itu berjalan kaki. Kurang lebih setengah jam mereka berjalan kaki, menapaki jalan-jalan setapak,
Kemudian dia juga kadang-kadang ada jalan yang menurun, ada jalan juga yang kadang-kadang mendaki. Sampailah akhirnya mereka di suatu tempat. Sepertinya tempat itu sangat sunyi. Namun terlihat ada satu gubuk, dan di sebelahnya itu ada semacam makam, seperti situs makam-makam yang sangat tua sekali. Nah, Pak Maman karena pernah mengantar seseorang ke situ, sepertinya dia masih paham tempatnya. Akhirnya dia mendatangin suatu gubuk dekat pemakaman itu. Kemudian dia memberi salam, dan ada jawaban dari dalam. Maka keluarlah sosok laki-laki yang sudah tua. Sepertinya usianya sekitar 70 tahunan. Dan dia menggunakan seperti kopiah belangkon. Akhirnya mereka berempat dipersilakan masuk. Kemudian yang punya tempat itu menanyakan maksud dan tujuannya. Nah, disitulah mulai Pak Maman sebagai wakil daripada ibunya Intan dan istrinya, dia mengutarakan apa yang ada dalam benak dan hati mereka semua. Bahwa yang pertama, kata Maman, "Mbah, saya kesini terus terang saya minta hajat. Saya ingin didoakan. Yang pertama, bahwa usaha saya pengen berhasil. Pengen bahwa usaha saya itu berjalan mulus. Yang kedua, demikian juga ini kakak saya, Kamisa. Dia juga seorang jualan di rumah. Pengen usahanya lebih maju daripada yang sekarang ini. Dan yang ketiga, ini ponakan saya ini, dia baru selesai SMA. Karena ibu bapaknya sudah tidak mampu lagi untuk menguliahkan karena kondisi ekonomi, pengen anak ini menjadi anak yang sukses." Terlihat bahwa sosok kakek-kakek yang penghuni gubuk itu hanya mengangguk-angguk. Akhirnya dia berkata dengan sangat pelan, "Baiklah, apa yang kalian inginkan, coba saya sampaikan kepada penguasa tempat ini. Cuma ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhin." Serentak Pak Maman menyaut, "Bah, apa itu persyaratannya?" "Sebetulnya persyaratan itu tidak susah," kata Mbah. "Yang pertama, kalian semua mandi di sini. Dan mandi di sini kebetulan di situ ada suatu kolam yang airnya itu alami. Silahkan kalian mandi. Kemudian yang kedua, ada beberapa persyaratan yang sebetulnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu mencari-cari lagi. Saya memang sudah mensiapkan semuanya, karena untuk para pengunjung itu biasanya ada saja yang kesini, termasuk Bapak dan Ibu." Akhirnya Pak Maman, Hasanah, dan Kamisah semua menyepakatin. Karena apa? Persyaratannya tidak terlalu rumit. Hanya Intan saja yang dia istilahnya sebagai pendengar yang baik. Dia sebetulnya tidak mengerti apa-apa. Cuma dalam benaknya, karena Intan ini seorang gadis yang sangat aktif, dan dia juga sudah berpikir jernih. Dalam benaknya dia berpikir, aneh, kok pengen menjadi orang sukses, pengen usaha yang maju, kok datangnya ke sini. Itu dalam pikiran Intan. Namun apa mau dikata, Intan hanya sebagai gadis kecil, dan dia
tidak berani mengutarakan hal-hal seperti itu kepada paman dan bibinya. Singkat cerita, karena ritual itu harus dilakukan pada malam hari, jadi mereka berempat sementara beristirahat di gubuk dekat pemakaman tersebut. Menjelang jam 12 malam, di mana waktu yang sudah ditentukan oleh sebut saja Kuncen lah, Kuncen dari penjaga makam di tengah hutan itu, dia menentukan waktu malam jam 12 dilakukan ritual mandi. Maka mereka berempat, termasuk Intan yang hanya berpikiran polos, dia juga ikut mandi. Terasa sangat dingin sekali waktu itu. Karena apa? Kondisi di tengah hutan, dekat dengan pergunungan, apalagi airnya air masih alami. Dengan kondisi pada malam hari yang dingin, dia mandi juga. Dengan perasaan menggigil, juga ada perasaan takut dalam diri Intan. Namun apa mau dikata, ibu dan bibinya juga mandi di situ. Jadi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dia mengikutin. Setelah ritual mandi, semua sudah selesai semua. Akhirnya mereka semua berkumpul di suatu tempat, yaitu di persis di depan pemakaman yang entah itu siapa, makam siapa itu. Jadi sudah sangat lama sekali makam itu ada di wilayah itu. Terlihat dari batu nisannya yang sudah banyak mengelupas dan hanya terbalut dengan kain yang berwarna hitam. Dan di situ juga banyak, istilahnya di pemakaman banyak bunga-bunga, bermacam-macam bunga. Setelah semua berkumpul, Kuncen kemudian mendoakan mereka berempat. Dibaluri dengan bau-bau kemenyan yang menyelimuti seluruh tubuhnya mereka berempat. Kemudian bunga-bungaan, berbagai bunga-bungaan sudah disediakan oleh Kuncen tersebut. Akhirnya semua berkumpul dengan diimami oleh Kuncen dengan doa-doa yang memang sangat tidak dipahami oleh mereka berempat. Namun karena mereka yakin bahwa disinilah akan terjadi perubahan dalam hidupnya dia, Kuncen di pemakanan tersebut seperti melantunkan doa-doa yang memang sangat dikenal, sangat tidak dikenal. Mulutnya komat kamit, hampir 2 jam melakukan ritual seperti itu. Tiba-tiba Hasanah dan Kamisah berteriak-teriak. Sepertinya ada sesuatu yang memasukin dalam tubuh 2 orang ini. Dia bergoyang seperti menari, tangannya kesana kemari dengan gerakan-gerakan tertentu. Namun Pak Maman dan Intan tidak terjadi reaksi. Bahkan Intan dengan perasaan yang takut, bercampur perasaan yang sangat tidak dimengerti oleh dirinya. Dia hanya bengong. Apa yang terjadi pada ibu saya dan bibi saya, pikir Intan. Namun kembali Intan hanya bisa tertegun. Bahkan Intan membaca doa-doa dalam ayat Al-Quran. Selalu dia panjatkan doa-doa itu. Sekitar pukul 2 malam, dari ritual yang dilakukan di tengah hutan di depan makam kuno tersebut, tiba-tiba Intan melihat sosok perempuan di atas pohon dengan suaranya yang melengking. Dia tertawa-tawa. Anehnya, ketiga orang ini, Pak Maman, Hasanah dan Kamisah ibunya, itu tidak mendengar. Dia asik dengan dirinya sendiri. Intan memperhatikan sosok tersebut. Dia sepertinya
sosok perempuan dengan rambut yang terurai panjang sampai ke kaki. Dia terbang ke sana kemari. Intan memperhatikan, bahkan sosok tersebut memperhatikan Intan juga. Dengan perasaan yang sangat takut dan terkejut, Intan mendekatin pamannya, Pak Maman. Bahkan dia mengeluh, "Pak, saya melihat sesuatu di sana." Sambil menunjuk tangannya ke arah pohon yang tinggi. Pak Maman mengikuti arahan dari petunjuk Intan. Namun lagi-lagi Paman tidak melihat apa-apa. Seketika tempat yang tadinya gelap gulita, yang hanya diterangin oleh penerangan seadanya berupa lentera yang disediakan oleh Kuncen di pemakaman, Intan tiba-tiba melihat sekelilingnya itu terang benderang. Intan terperanjat. Dan kembali makhluk sosok perempuan yang di atas pohon itu meloncat ke sana kemari. Bahkan dia mentertawakan Intan. Intan menjadi sangat ketakutan sekali. Sampai Intan memejamkan matanya, namun sosok makhluk itu terlihat juga. Bahkan Intan membaca ayat-ayat suci. Itu spontanitas. Sampai waktu menjelang jam 3 pagi, akhirnya mereka semua sudah capek lah dengan kondisi ritualnya. Kuncennya juga ngerasa letih, apalagi ibunya Intan dan bibinya dengan gerakan-gerakan yang memang di luar kendali dia itu sangat keletihan. Setelah selesai ritual, akhirnya mereka masuk lagi ke pondoknya Kuncen, ke rumah gubuk tersebut, dan mereka merebahkan tubuhnya sekedar untuk merilekkan badan-badan yang capek. Singkat cerita, pagi hari menjelang, dan kebetulan sepertinya Kuncen itu sangat peduli dengan tamunya. Mereka memberikan semua makanan, sarapan pagi, hingga siang hari dan sore hari. Kuncen berkata kepada mereka semua bahwa ritual yang dilakukan ini dilakukan 2 malam. Jadi masih ada 1 malam lagi yang mereka harus lakukan. Jadi sementara mereka istirahat di rumah Kuncen dulu. Menjelang maghrib, datanglah dari sudut dalam rumah seorang perempuan yang menyuguhkan kopi. Sepertinya perempuan itu sangat cantik. Berbeda dengan usia Kuncen. Kuncen itu sudah sepuh, tapi perempuan ini sangat muda sekali. Mereka menyuguhkan minuman kopi kepada tamu-tamunya, hingga karena perbedaan usia dan perbedaan raut muka antara Kuncen dengan perempuan itu sangat mencolok, hingga Intan itu tidak bisa mengontrol lagi keingintahuannya. Maka dia berkata kepada Kuncen itu, "Mbah, kalau ini siapa, Mbah? Ini adalah, jangan-jangan ini putri Mbah ya, Mbah?" Mbah hanya tersenyum. Kemudian dia berkata dengan pelan, "Dek, ini adalah istri saya." Intan sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin ya seorang yang usianya 70 tahun bertempat di daerah terpencil, mempunyai istri yang sangat cantik, luar biasa. Namun Intan hanya termangu saja. Apa yang ada dalam benaknya dia
keanehan hanya dia simpan dalam hati. Dan yang lainnya juga seperti itu. Singkat cerita, malam kedua sudah mulai menjelang. Mereka semua berkumpul dan dilakukan ritual seperti pada hari pertama. Mereka mandi, kemudian melakukan lagi ritual-ritual di depan makam. Dan untuk kedua kalinya, Intan menyaksikan lagi bahwa sosok perempuan yang ada di pohon itu muncul, di mana ibu dan bibinya seperti awal pertama dia bereaksi juga, seperti gerakan-gerakan menari, namun tidak terjadi pada Intan dan Pak Maman. Intan terpaku kepada sosok perempuan yang di atas pohon, yang selalu dia berpindah-pindah antara pohon satu dengan pohon lain. Entah mengapa dalam diri Intan pengen rasanya dia menghindar dari tatapan makhluk itu. Namun hal itu di luar kemampuan dia. Kembali dia menatap. Setelah semakin dekat makhluk yang di atas pohon itu mendekati Intan, ternyata Intan terperanjat. Ternyata sosok itu mirip dengan orang yang ada di dalam gubuk, yaitu istrinya Pak Kuncen. Sudah tidak salah lagi menurut Intan. Ini persis dengan sosok yang ada dalam rumah gubuk tersebut, yaitu istrinya Pak Kuncen. Timbul pertanyaan, timbul benak-benak berkecamuk dalam diri Intan. Namun Intan hanya menelan dalam hati. Sudahlah, ini kan hanya sekedar ritual, katanya. Singkat cerita, setelah ritual itu selesai, 3 bulan menjelang selesainya ritual, ibunya Intan usahanya melonjak. Dari tadinya kecil-kecilan dia buka warung, sampai dia mempunyai sebuah toko. Demikian juga dari Pak Maman dan istrinya, yaitu Hasanah. Mereka punya usaha yang mapan. Bahkan Hasanah bibi Intan sampai dapat membeli rumah baru. Demikian juga Intan. Walaupun Intan itu tidak menyelesaikan suatu pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah, Intan diterima di kota besar, di Jakarta. Dia menjadi seorang karyawati di suatu perusahaan yang ternama. Nah, disinilah Intan pada saat itu, di mana pada saat itu Intan sudah mempunyai pacar pada saat di SMA. Sebut saja, yaitu namanya Agus, teman saya itu. Nah, pada saat 1 tahun setelah ritual, hubungan mereka masih berjalan antara Intan dan Agus. Namun anehnya, ketika pada malam hari, di malam Jumat Kliwon, di mana Intan sedang tidur terlelap sekitar jam 12 malam di kamarnya, sepertinya ada yang masuk dalam kamar dia. Bahkan dia memegangin pipinya seperti menepuk-tepuk. Intan terperanjat. Kemudian Intan membuka matanya, ternyata kaget juga. Ternyata yang datang di kamarnya Intan jam 12 malam itu pacarnya, si Agus ini. Dan si Agus ini sepertinya, karena Intan tahu sekali karakter Agus ini, seorang yang alim,
rajin sholat, bahkan dia istilahnya sih keluarga dari orang-orang pesantren, orang-orang yang taat agama. Tapi di malam itu sosok Agus sangat sekali berbeda dengan sifat yang aslinya. Si Agus membangunkan Intan, dia minta untuk berhubungan badan. Jelas Intan menolak. Mas kok begini? Namun sesuatu yang dalam diri sosok Agus itu, ada sesuatu yang memang tidak bisa ditolak oleh Intan itu. Sesuatu yang sangat kuat sekali mempengaruhi diri Intan. Akhirnya dengan kesadaran Intan yang masih polos, dia terkalahkan. Namun yang jadi aneh, sosok Agus ini badannya itu berbau domba. Jadi tidak seperti bau manusia. Itu yang selalu dikenang oleh Intan. Baunya luar biasa, seperti bau kambing. Namun apa mau dikata, terjadilah hubungan badan antara Intan dan Agus ini. Setelah besok harinya Intan menyesal. Kemudian Intan coba menghubungin Agus, dan dia mengutarakan kejadian yang tadi malam. Sungguh di luar dugaan. Agus menolak kejadian itu. Bahkan dia sampai bersumpah bahwa dia ada di rumah. Dan kesaksian itu ditegaskan oleh kedua orang tua Agus bahwa betul Agus tidak kemana-mana. Itulah yang ada dalam benak Intan. Ini siapa? Sampai-sampai Intan itu karena memang sangat frustasi bahwa yang mencetubuhi ini bukan pacarnya, Intan itu akhirnya meninggalkan kampungnya mencari peruntungan di Jakarta. Dan alhamdulillah di sana Intan menjadi seorang yang sukses. Dia diterima di satu perusahaan yang ternama. Namun 3 tahun, 4 tahun setelah Intan itu mapan di sana, dia mendengar bahwa ibunya meninggal dunia. Demikian juga bibinya. Kematian yang memang sangat tidak diduga-duga. Karena bagaimanapun Intan paham bahwa ibunya tidak mengalami sakit-sakit sebelumnya. Demikian juga bibinya. Namun kembali Intan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kematian ibu dan bibinya yang rentan waktunya sekitar 3 bulan, usaha dari ibunya itu perlahan-lahan mulai jatuh. Demikian juga usaha dari ibunya. Rumahnya kembali dijual, dari ibunya juga tokonya mulai dijual. Akhirnya Intan coba mengontek pacarnya Agus ini, yaitu teman saya ini. Dan celakanya lagi, Agus meninggalkan dirinya. Agus ternyata menikahin perempuan lain. Betapa sedihnya Intan waktu itu, walaupun dia menjadi orang sukses. Dia ditinggal ibunya, dia ditinggal bibinya, ditinggal juga pacarnya. Intan semakin lama di Jakarta, semakin usianya bertambah. Namun beberapa pria mendekatin dia, akhirnya dia lari juga. Tidak kunjung ada pertemuan di mana Intan menyukai seseorang, orang itu tidak menyukai. Di mana seseorang itu menyukai Intan, Intan tidak menyukai. Dan selalu begitu. Bahkan kalau dilihat dari roman
fisik dari Intan itu bukan orang yang jelek, bahkan karirnya bagus. Namun sampai di usia 35 Intan tidak menemukan jodohnya. Bahkan Intan seringkali dia seolah-olah pada saat tidurnya dia disetubuhin oleh seseorang yang tidak dia kenal terus menerus. Itulah mungkin suatu dampak dari ritual yang ada di suatu makam kuno di tengah hutan. Pasti punya dampak yang sangat luar biasa, termasuk ibunya Intan dan bibinya. Bahkan dia lupa bahwa ritual sejenis itu termasuk pesugihan. Bahkan kata lainnya penyupangan. Dan kemungkinan dari ibunya Intan ini dengan bibinya itu juga terdampak dari ritual-ritual yang mereka lakukan. Bisa jadi syarat-syarat yang harus dia sediakan, rutinitas di malam Jumat, dia lupa karena keasikan dia mencari nafkah, mencari pundi-pundi. Maka dampaknya akhirnya seperti itu. Efeknya kembali kepada anaknya, yaitu Intan. Intan sangat susah sekali. Bahkan dengan usianya yang 35, dengan posisi yang sangat bagus di perusahaan, sampai saat ini dia tidak menemukan jodoh yang tepat. Intan sendiri coba berusaha membuka dirinya untuk memperkenalkan dirinya kepada siapapun yang mau untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun lagi-lagi hubungan itu kandas di tengah jalan. Ada saja masalahnya. Nah, itulah yang dialami Intan. Intan sudah berusaha ke sana kemari, bahkan dia sudah melakukan pertobatan. Namun dampak dari semuanya tidak kunjung selesai, entah sampai kapan. Akhirnya termasuk pacarnya yang memang dia harapkan, Agus, dia menikah dengan orang lain. Betapa hancurnya hati dari Intan ini. Nah, itulah Sobat Melihat Malam, dampak dari pesugihan, penyupangan. Walaupun memang pada awalnya sepertinya bukan penyupangan, hanya bentuk ritual-ritual yang sederhana, namun punya dampak yang luar biasa. Jadi itulah yang saya dapat cerita dari teman saya, Saudara Agus. Setelah saya konfirmasi dengan Agus, kenapa Mas Agus tidak melanjutkan hubungan dengan Intan ini? Kan kasihan, kata saya itu. Kang Idon, bukan saya tidak mau, karena saya tahu dampaknya. Kalau saya melanjutkan hubungan dengan Intan, hubungan reaksi dari dampak penyumpangan itu akan imbas ke saya. Bukan ke saya saja, bahkan kepada keturunan saya. Itulah yang saya pertimbangkan, karena saya sendiri tahu bahwa saya ini seorang yang agamis, seorang yang dari pesantren. Bukan saya tidak kasihan, justru saya ini sangat empati dengan dia. Namun saya lebih kasihan terhadap keturunan saya yang akan mempunyai dampak di kemudian hari. Jadi apapun resiko saya, mungkin saya berbuat dosa dengan Intan, namun ini semata-mata untuk kelanjutan kehidupan saya dan keturunan saya. Itu kata Agus. Akhirnya Intan hidup dengan dirinya sendiri, dengan permasalahan-permasalahan, dampak-dampak yang diakibatkan oleh penyumpangan ibunya dan bibinya. Itulah Sobat Melihat Malam, hikmah daripada pengalaman dari Agus yang saya ceritakan ini. Janganlah kita sekali-kali melakukan ritual-ritual yang sangat tidak jelas, bahkan
meminta sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mintalah rezeki, kehormatan maupun kewibawaan, kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita ini, mudah-mudahan menjadi hikmah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.